Sobat Berani, selamat datang di Kamar Misteri. Kali ini aku nggak sendirian, jadi ada tamu spesial yaitu Mas Coki Pardede dari Majelis Lucu Indonesia. Terima kasih kesempatannya saya ada di konten Kamar Misteri. Terima kasih. Terima kasih, kita yang terima kasih. Enggak lah. Alhamdulillah setelah beberapa episode akhirnya kita bisa pansos tinggi lagi. Udah berapa episode ya Bang? Udah banyak Bang. Udah banyak. Salah satu yang tertinggi waktu itu apa? Sama EGMK. Jelas Jadi dia bokil dia. iya. Jadi YouTube kita tuh strateginya kalau view lagi dikit EGMK kita calling. Itu doang strateginya. Bang Coki Pardede, selamat datang di Surabaya. Nih, Selamat ya. Sama-sama. 2:30 nih kita bikin konten. Misteri banget ya. Misteri banget, Bang. Misteri banget. Bang Coki, di Kamar Misteri ini kita berbagi pengalaman horor yang nantinya mau divalidasi sama Mas Andi yang punya ilmu dalam itu. Nah, Bang Coki kan setelah lama gua nongkrong sama gua, gua menongkrongi diri sendiri. Oke Bang, kalau Bang Coki boleh bagi pengalaman seremnya nggak sih Bang? Kalau gua tuh pengalaman horor tuh gua manggilnya apa ya? Apanya? Nama aja Bang. Handy. Kalau gue tuh pengalaman horor tuh malah paling banyak dulu. Kalau sekarang makin gue jarang. Mungkin karena gue sama Muslim juga udah mulai jarang bikin konten fix serem kan. Yes, yeah. Karena dia kan juga situasinya kan sekarang lagi baru berkeluarga. Habis itu dia baru punya istri. Terus ada situasi-situasi tertentu yang menempatkan dia untuk tidak ideal untuk kalau kita ekspedisi horor gitu. Ya memang. Dia takut kalau misalnya itu ya nggak lucu. Ganggu. Nggak lucu juga kalau misalnya kan kontennya rame di sosmed kan, tapi rumah tangganya dia berantakan. Iya sih. Iya, warwirwur kan. Jadi gue udah semenjak dia menikah itu dan beberapa bulan belakangan ini gue udah nggak pernah konten fix serem. Gue udah jarang ngalamin hal-hal gitu. Tapi kalau dulu gue sering banget. Dulu tuh waktu pengalaman Bang Coki pribadi waktu sebelum ada fix serem atau pas fix serem? Nah, di fix serem itu pun sendiri, gue cuman mengalami hal horor kalau pada saat gue ekspedisi lagi capek. Oh. Energi inilah. Iya, gitu. lagi pokoknya kalau lagi nggak stabil. Kalau kita lagi siap nih, kita ekspektasi nih pengen malah gue pengen cari gitu, jarang. Malah nggak dapet ya? Malah nggak dapet. Tapi kalau kita lagi tidak menduga atau energi lagi turun, itu baru dapet. Ini gue cerita dulu situasinya nih. Gue biasanya kalau horor-horor tuh pasti kayak gitu. Sama kayak misalnya kita baru lagi nggak fit atau basian, misalnya kita misalnya habis minum alkohol sedikit kan, biasanya kita kan pas besoknya kan bangun kan pusing-pusing itu biasanya gue sering tuh lihat horor-horor kayak gitu. Makanya gue kalau misalnya pengalaman horor, gue kan orangnya kan lumayan kritis ya. Gue tuh kalau ngelihat pengalaman horor tuh nggak langsung telan-telan gue ambil bahwa itu setan, Fir. Di logika dulu. Gue logika dulu. Gue tuh tipe orangnya logika dulu. Kalau logika sudah tidak nyampe. tidak bisa. Keluar. Sudah jelas, sudah gini pasti setan. Nah, gue ceritain yang langsung tidak bisa dilogikakan saja ya. Iya bang. Karena kalau buat gue, rep tuh masih 50-50 kalau buat gue. Ketindian. Ketindian tuh masih 50-50. Iya. Ada yang asli, banyak yang asli. Tapi yang palsu juga banyak. Banyak. Orang yang cuma begelino, aku rep. Anda caper. Kolesterol mungkin. Iya, caper. Tidur kolesterol Lagi kambuh. Mas saya ini ya ke dokter kenapa ada paranormal brengsek Minta kita doa. ada stroke gitu. Bener. Nah kalau gua tuh ceritanya gini, jadi
Gue nggak tahu. Coba nanti lo menurut lo gimana? Sama menurut lo juga gimana, Fit? Gue percaya efek dari kalau kita sering explore gitu, ada kemungkinan kita bisa bawa sesuatu balik. Dan apakah sesuatu yang ikut kita itu akan tinggal atau enggak, gue nggak tahu. Dia ceritanya gini, gue lagi ekspedisi untuk sebuah acara TV, namanya Keramat. Oh, yang di Ana Cike itu. Ana Cike, bukan? Yang sama Ana Cike. Oh iya benar. Terus? Oke, tapi waktu itu gue lagi nggak sama Ana Cike. Waktu itu paranormalnya namanya adalah, dia demonologis. IKN. Iya, Mika, si Mika. Dia demonologis. Jadi dia itu hampir mirip kayak paranormal, tapi lebih punya kayak ada buku-buku nama-nama iblisnya, ada ritualnya. Anjir, lebih detail gitu. Lebih detail. Terus dia punya semacam upacaranya kalau si ini, ya mereka tau lah kayak gitu. Namanya demonologi. Gitu. Gue lagi ekspedisi, gue masuk ke sebuah tempat. Gue lupa tepatnya di mana, tapi di Jakarta. Gue masuk ke sebuah satu gedung. Di gedung ini, Muslim nih sudah mulai kesurupan nih. Dia udah mulai kesurupan. Muslim udah mulai kesurupan. Itu dari awal Dari mulai kita ekspedisi sama kru udah ngeliat. Cuman karena kita udah sampai di tahap yang biasa aja ngelihat orang kesurupan tuh, kita nggak ada yang panik. Karena Muslim juga tipe kesurupannya, dia tipe kesurupan yang bisa mengontrol. Ya. Oke. Nggak lepas ya. Iya, dia kesurupan, tapi kesurupannya tuh genit ke gua. Oke. Habis itu ya udah nggak apa-apa, kita lanjut. Tiba-tiba begitu mulai, si Ana langsung nanya ke si Muslim, sosok yang masuk ke Muslim. Jadi ternyata sosok yang masuk ke Muslim ini ada kayak kuntilanak. Intinya ada perempuan, sosoknya kuntilanak. Terus ternyata waktu diajak komunikasi, si kuntilanak ini katanya suka sama gua. Tapi gue nggak ngerti nih, mungkin nanti Hendy bisa jelasin. Kalau makhluk halus suka sama orang tuh, dia suka penampilan fisik, apa suka energinya mungkin kebetulan sama, atau suka apa, gue nggak tahu. Tapi si kuntilanaknya suka katanya sama gue. Ini menurut pengakuannya si Ana Cike ya. Dan memang si Muslimnya, nanti lo bisa konfirmasi, dia memang genit-genit itu gayanya. Ke Bang Joki. Ke gue, oke. Terus waktu itu anak-anak tuh memang rencananya emang suka bercandain gua kan. Emang kita bercandanya gitu kalau di kru. Dan si Ana nih tahu gua nih orangnya antara percaya dan gak percaya. Terus si Ana, sorry kok Ana, Mika maksud gua. Mika tuh tahu gua orangnya percaya dan agak percaya dan gak percaya. Terus Mika bercandain gini, ya udah kalau lu emang suka sama si Coki, lu ikut aja balik tempatnya Coki, kayak gitu. Terus gue pada saat itu nggak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang serem ya, karena gue juga nggak takut waktu itu. Orang kita bersatu kamera banyak gitu kan. Terus gue bilang, oh ya udah nggak apa-apa, kalau pengen ikut aja gitu. Aduh. Selesai cut gitu kan. Ya udah, dia dikeluarin dari Muslim. Tapi selama kita ekspedisi itu, sosok si perempuan ini selalu ngikutin. Nah, Terasa itu. yang ngerasain satu tim, tau gak? Kita berasanya dari mana? Kerasanya gimana, Bang? Kerasanya itu adalah, kalau gue secara pribadi sih nggak ngerasa energi apa-apa ya. Sama sekali gue nggak ngerasa energi apa-apa. Tapi yang kita rasain itu adalah berkali-kali bau melati gitu. Jadi tuh, dan itu tuh yang ngerasain bau melati itu satu tim. Gua, si Mika, Muslim, bahkan itu. Dan saya tidak mungkin dong pakai parfum melati dong. Iya. Kenapa saya harus pakai parfum melati? Jadi selama ekspedisi itu selalu bau melati, sampai akhirnya ya udah kita tetap lanjutin, tapi itu bau melati itu nggak kita singgung waktu kita on cam, karena itu kita cuman begitu dekat lagi off cam lagi ganti baterai apa, ini anjing nih bau melati nih siapa nih, itu yang ikutin Coki gitu. Diobrolin Karena nggak sesuai dengan alur cerita yang lagi kita syuting pada saat itu kan. Udah selesai kita syuting apa segala macam, akhirnya kita biasanya kan ada pembersihan gitu kan, lebih gitu. Terus ditanya gue nih sama si Mika, jadi itu paranormalnya ada dua, satu Mika, satu lagi ada lagi dia, pokoknya paranormalnya kemampuannya tuh bisa gambarin setan yang ada di sana. Sosoknya? Iya, sosok yang ada di sana gitu.
si orang ini mencoba menggambarkan sosok kuntilanak yang suka. Ini udah off air. Jadi gambarnya tuh cewek Jawa gitu katanya, kayak cewek Jawa. Ada kok gambarnya cewek Jawa. Tapi ini adalah wujud yang pengen ditunjukin kalau dia pengen memperlihatkan dirinya, dia itu cantik. Oh, oke. Siap. Gitu. Oh, Tapi aslinya katanya cewek kuntilanak mukanya berdarah-darah gitu. Itu wujud aslinya. Tapi dia tidak menggambar wujud aslinya. Katanya takut, gue takut. Padahal saya lebih takut ormas. Walaupun itu serem juga. Serem loh. Saya juga serem. Benar, Bang. Oke, udah selesai kayak gitu, si Mika tanya, ini mau dibersihin nggak? Oke. Terus kalau nggak dibersihin ya nggak apa-apa, nanti paling dia ngikut lo balik, Cok, kayak gitu. Terus gue bilang, gue penasaran, misalnya gue nggak dibersihin, terus dia ngikut gue balik, apa yang terjadi? Gue tanya ke si Mika. Katanya Mika gini, kalau nanti emang energinya cocok terus, jadi kata Mika gini, energi setiap orang tuh setiap hari beda-beda, tergantung dari hari itu moodnya, apanya segala macem dan yang lain-lain. Aura juga. Aura. Beda-beda. Iya, beda-beda. Kalau nanti ternyata selama beberapa waktu itu cocok terus dan si sosok ini makin nempel sama gua, efeknya akan ada positif dan negatif katanya. Efek positifnya adalah mungkin ini jadi semacam kodam, mungkin gua nggak tahu. Oke. Ya, pegangan gitu ya. Pegangan gitu gua nggak tahu. Tapi efek negatifnya lebih akan menutupi daripada positifnya. Kenapa? Karena efek negatifnya dia akan posesif dalam arti gini, siapapun yang mau deket ke gua, entah itu dekat secara teman atau dekat secara romantis lawan jenis, itu pasti sama dia nih akan dihentikan. Karena dia orangnya posesif, dia akan mencoba memiliki si hostnya atau apa ya istilahnya, orang yang dia sukai ini cuman untuk buat dia sendiri. Jadi misalnya contoh, kalau ada beberapa orang yang tanda kutip kurang beruntung disukain sama kuntilanak, katanya sih dia tuh nggak akan pernah bisa dapet pasangan. Karena orang tuh kayak misalnya ngelihat dia tuh kayak surem, terus nggak bisa ngobrol, atau mungkin kalau ngobrol gini asik, tapi mungkin waktu ditinggal terus kita nggak tahu. Kayak gitu. Terus gue pikir aja itu cukup serius sih kalau menurut gue, karena dia menurut gue seremnya sih serem ke lebih kehidupan personal bisa terganggu kayak gini. Nggak yang nampak gitu kan, Bang? Iya. Maksud gue kalau yang menurut gue ya, yang ngeri dari ekspedisi kayak gini tuh bukan cuma sekedar nampak-nampak. Kalau nampak-nampak ya, lu rasain deh, 5 kali lu ekspor lagi lu berani, pasti nggak bakal takut sama gitu-gitu. Kaget paling cuma sekedar ya udah kaget saat itu doang. Yang ngeri tuh efek jangka panjangnya, kayak ya nggak tahu lah, nanti mungkin si Henry bisa jelasin. Gua nggak ngerti itu yang ngeri tuh kalau main-main gini tuh gitunya sebenarnya. Efek-efek yang kita nggak tahu setelahnya. Jadi buat kalian nih yang ngerasa apa yang dilakukan sama Firza dan Hendy nih cuman gitu-gitu nggak juga, ada konsekuensi tertentu yang kalau mereka salah atau mereka main-main bisa bahaya untuk jangka panjang sebenarnya. Memang. Nanti bisa diceritain sendiri apa mungkin yang lo rasain atau akhirnya ya gitu. Karena gue penasaran, gue bilang ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibersihin, cek aja. Karena kebetulan gue kenal banyak teman kan, karena gue juga nggak terlalu percaya. Jadi gini, gue nggak terlalu percayanya adalah gue tuh harus bener-bener ngerasain baru bener-bener percaya. Susah sih jelasin ya. Pokoknya gue tuh memang ada sedikit mau menantang, tapi ya udah, gue minta nggak dibersihin dan ini ikut orang sosok ini ikut pulang ke kosan. Bangsat. Cuman waktu memang pada saat pulang ke kosan tuh waktu gue sendiri diantar ya sama teman. Memang pada saat itu agak ada rasa beberapa kali merinding gitu, apalagi begitu gue sendiri. Biasanya gue gak pernah merinding di kosan, tapi beberapa kali gue merinding gitu. Tapi pada saat gue agak takut, gue inget lah kan dia kan yang suka sama gue. Nah kenapa gue takut ya, anggap aja emang ada orang temen gitu mau datang gitu. Ya udah gue biarin aja sampai sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, gue gak ngerasa apa-apa, ya udah hilang aja gitu. Akhirnya setelah seminggu kemudian gue ketemu Mika lagi di next episode. Terus katanya Mika dia udah nggak ada di kosan gue.
entah apa yang terjadi gitu. Itu terakhir kali hal horor yang gue alamin itu kayak gitu. Nah, nggak tahu tuh kenapa bisa begitu, kenapa dia tiba-tiba cabut, gue nggak tahu. Apakah memang dia ikut, gue nggak tahu. Apakah memang di kosan gue yang baru memang ada penunggunya, apakah pada saat dia ikut terus kelas, gue nggak tahu. Soalnya gue nggak bisa mengklarifikasi itu. Apakah memang dia tidak cocok setelah dibawa ke lama, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas pada saat itu gue nggak minta dibersihin. Dan perjalanan dari mulai tempat syuting sampai ke kosan gue itu memang gue beberapa kali cukup merinding sih kalau sendiri. Dan beberapa kali sehari atau 2 hari lah di kosan tuh yang biasa gue sendiri nggak kenapa-napa, tapi awal-awal tuh sehari 2 hari itu sendiri tuh gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin, terus dinginnya tuh padahal gue nggak nyalain AC, kayak dingin di beberapa spot. Anyep gitu. Iya kayak gitu. Cuman ya gue tahu dia ada, tapi gue nggak pernah kasih perhatian, gue tidak pernah kasih attention sama sekali, enggak. Gue cuekin secuek-cueknya gitu. Terus lama-lama jadi biasa aja, jadi hilang. Nah, gue nggak tahu tuh apakah memang gue beruntung, apakah itu gimana, gue nggak ngerti. Tapi sih yang gue alamin sih terakhir kali cerita horor itu. Abis itu episodenya bungkus karena ditegur KPI. Lucu bener. Tapi ya udah akhirnya gitu. Tapi sebenarnya yang serem dari cerita-cerita gini adalah cerita di balik layar pada saat ekspedisi itu nanti mungkin lo bisa bahas ke anak-anak. Itu sebenarnya banyak yang serem sih proses-proses gininya, karena kalau cuma cari setannya apanya itu kayaknya cuma serem cuma sesaat itu doang ya. Tapi habis itu ya udah lo lupa lagi gitu. Orang dikagetin lama-lama bisa nggak kaget Pak. Iya. Jadi bisa jadi konten tuh belakang layar itu. Nah, sekarang nih Bang Sok kita udah cerita tuh dari awal. Iya. Menurut Mas Andi, kenapa dia bisa cabut? Atau apakah bener cabut? Itu dulu aja. Jangan-jangan emang gue yang bebal kan? Emang ya udah nggak berasa lagi. Nah kalau menurut lo gimana, Mas? Ini pakainya coklat gitu nggak? Perempuan gitu. Sumpah, gue tuh ada gambarnya dan dia memang bener pakai kemben. Cuman gue nggak bawa, nggak ada di Coklat grup. warnanya bukan? Nggak kelihatan, masih gelap. Tapi Kurus, kurus bersih. Aku lihatnya siluet. Betul, kurus. Terus Di gambarnya kemben sih gini. Tapi Sempat- nggak nggak? ideal tangannya. Di tengah-tengah Bang Coki cerita sempat datang. Tak tahan, aku yang tahan. Oh. Aku nahan. Anjir dia bisa datang sebenarnya, gue merinding. Tarik Bang. Biasanya kalau di kita Padahal itu Ini Jakarta, Surabaya. ada dua energi nih. Energinya si Mika sama energinya si Oh. Ada dua. Ya Nah, coba lo cerita dulu deh. Kalau jadi- dari lo gimana? Gue penasaran soalnya sumpah. Sebelumnya maaf Mbak Mika. Sebelum Mbak Mika pernah ngomong energinya sampean tuh beda sama Mas Muslim enggak? Ya jelas. Soalnya aku pernah soalnya aku ngerasain energinya Mas Coki. ini Hmm. ada sesuatu yang beda, nggak tahu Hmm. atau apakah mungkin saat ini sampean lagi seperti apa moodnya atau gimana, mungkin ngaruh juga ya. Nah, bisa Ada orang bikin konten ke kamar mandi. Terus kayak untuk cerita Mas Coki tadi, untuk sekarang memang dia nggak dekat. Si sosok ini nggak mendekat, tapi dia masih ngawasin Dari jarak yang cukup jauh. dari jarak yang cukup jauh, makanya nggak sampai merasakan apa-apa. Sorry, berarti kalau misalnya ada satu sosok yang suka sama kita, sebenarnya masalah jarak itu bukan masalah, Bukan masalah. Berarti walaupun dia di istilahnya, misalnya dia tinggal di gunung, walaupun dia di gunungnya, dia masih tetap bisa mengawasi dalam tanda kutip kita dimanapun kita ada gitu ya. Selama kita batin ke dia. Ini malah lebih horor lagi nih berarti. Berarti tidak ada hubungannya mengenai jarak dan apa dan segala macam. Iya. Oh, berarti gitu, link-linknya tuh kayak gitu ya. Oh gila loh. Dia nggak punya dimensi waktu Bang. Jadi wah ini bisa langsung tembus-tembus aja gitu. Berarti misalnya contoh ada orang mengalami kasus kayak gua, terus dia pulang ke rumah, bisa jadi dia nggak ngikutin ke rumah, tetap di sini, dia tetap tahu apa yang terjadi sama si orang yang pulang ke rumah itu, tanpa harus ikut pulang ke rumah, tanpa harus mendekat pun dia udah bisa ngerasain. Oke, berarti memang beda ya persepsinya, nggak harus
Kalau manusia kan harus orang sama orang gitu, deket gitu ya. Kalau mereka nggak harus. Nggak harus. Oke, lanjut tadi. Yang penting batinnya sempat nyambung ke mereka, akhirnya mereka dimanapun kita berada gitu, mereka bisa langsung datang. Oke, nah terus jadi saat ini dia posisinya gimana? Lanjutin lagi. Sebenarnya posisinya masih tempat yang sama. Oke, yang pertama kali kita ketemu. Posisinya masih di sana. Cuman energinya ke sini. Dia ngirim energi aja. Sosoknya belum sampai sini. Oke. Cuman energi aja. Ibaratnya ngintip lah, ngintip ada apa sih ini gitu. Kenapa kok Mas Coki diikutin? Yaitu mungkin karena waktu itu atau orang yang diikutin sama jin itu biasanya energinya atau frekuensinya waktu itu sama dengan dia, dan dia akhirnya suka tertarik ya, tertarik gitu. Itu hal yang baik atau hal yang buruk sih sebenarnya? Kalau aku pribadi aku nggak suka. Hal pribadi ya. Kenapa alasannya? Banyak merugikannya atau? Banyak merugikannya kalau misalkan kita nggak bisa ngontrol dia. Oke. Emosi kita naik turun itu ngaruh juga kan ke psikis kita, juga ngaruh dia. Terus fisik juga ngaruh, ada yang kadang gampang capek karena kesedot juga energi kita sama dia. Oke. Berarti lo tidak merekomendasikan ini sebenarnya ke orang lain? Sebenarnya nggak merekomendasikan, kecuali jin itu sudah dari dulu turun temurun. Itu ceritanya lain. Lain. Tapi misalkan kita ke suatu tempat tahu-tahu jin itu mau ikut, nah itu lebih baik jangan. Bisa ngaruh ke kita atau ke keluarga kita atau di sekitar kita yang pengaruh. Apalagi kalau kita tidak bisa kontrol. Ya. Lanjut lagi. Nah, contohnya kayak Mas Ubed kemarin itu yang dia diserangnya bukan kesurupan yang fisik masuk blong gitu, enggak, tapi dia dipengaruhi pikirannya untuk. Jadi Ubed tuh Bang Cok, dia itu tipe orang yang nggak suka debat, nggak suka berantem sama orang, cuma penakut bener kalau mau berantem gitu. Nah, ada di satu explore itu, nggak tahu dia ketempelan dari mana, tiba-tiba mau pengen berantem sama Mas Andi. Pokoknya jadi sesuatu yang bukan dia. Iya, tiba-tiba emosi aja nih, saya hari ini pengen mukul Mas Andi gitu tiba-tiba. Anjir, ngeri juga. Ngeri Bang, akhirnya dibersihin. Kayaknya lebih ngeri kayak gitu sih daripada ngelihat hantu sih. Bener Bang. Kalau ngelihat hantu tuh kadang beberapa saat terus kita bercanda hilang kan. Iya. Nah, kalau itu tuh nempel. Nah, berarti jawabannya yang tadi nggak jauh, cuman nggak mendekat ya. Oke deh. Terus biasanya gue penasaran, biasanya yang kayak gitu tuh, kalau gue kan kebetulan ada yang ketahuan. Karena pada saat itu ada orang yang ngerti, jadi ketahuan. Kalau misalnya dia ada teman-teman kita nih yang nonton, gue panggilannya apa? Sobat berani nih nonton. Terus dia lagi lewat ke satu tempat, terus secara dia tidak tahu ada yang ngikutin dia. Kita bisa ngetes dari mana sih kalau ada yang ngikutin kita? Kalau kita orang awam bisa dites nggak? Bisa. Gimana caranya? Gampangannya itu lihat emosi dia. Maksudnya biasanya orang yang diikutin itu emosinya nggak stabil. Oke. Moodnya meskipun dia moody orangnya, tapi ini lebih parah. Lebih liar lagi. Tahu-tahu diomongin sedikit marahnya meledak-ledak. Gila, itu ciri-cirinya salah satunya itu. Berarti belum tentu langsung mental illness ya? Agak-agak mirip ke mental illness efek-efeknya. Wah, gila, ngeri juga sih. Terus fisik juga tahu-tahu gampang capek, pegel di sebelah Sobat mana. Berani kan? Iya Bang. Jadi Sobat Berani ini mungkin yang belakangan ini mungkin ada yang ngerasa kayak temen lo, ada yang, ini orang kok kayaknya moodnya lebih swing dari biasanya gitu. Atau kok gua jadi kayak lebih sering capek dari biasanya. Udah ke dokter kayaknya nggak ada masalah. Mood swing juga kayaknya hubungan gua tuh semua fine-fine aja. Mungkin bisa dicurigai gitu. Bisa. Dan apa itu namanya? Ciri-ciri itu bisa dilihat sama orang lain seringnya. Jadi kalau si orang tersebut yang ditempelin itu nggak merasa ya? Itu dia nggak merasa. Malah kita omongin gini, dia gua nggak apa-apa. Nah kayak gitu. Kalau udah lama banget itu tambah bahaya itu. Oh, kalau kayak gitu makin lo biarin tuh makin susah dilepas ya, dipisahin gitu. Iya, karena dia sudah menyatu sama dia. Apalagi pernah masuk ke dia, itu sampai masuk ke sumsum itu udah
susah dihilangin. Nah, gue mau nanya deh, kalau kesurupan itu sebenarnya lebih banyak negatifnya atau positifnya? Sebenarnya negatif. Oke, jadi misalnya ini kan badan nih, badan. Terus lo ini roh nih. Ini kan sebenarnya dari zat aja kan beda nih, ya kan? Terus entah apa yang terjadi kan cara kesurupan kan ada banyak ya ritualnya ya. Entah ritual yang bener atau enggak, entah proper atau enggak caranya. Dimasukin nih, ada yang dimasukin paksa, ada yang masukinnya halus. Masuk zat ini kan satu gini, set. Nah, waktu lepas begini dari sisi yang jin ini, roh ini begitu lepas ke sini, sisa-sisanya di sini jelek nggak buat tubuh? Jelek. Jadi kayak bercak gitu sebenarnya. Oh, I see. Jadi kayak noda gitu. Ada Dan noda itu kalau jangka panjang bisa bahaya buat si hostnya ini nggak? Iya. Oh, Jadi AdSense nggak terlalu banyak. Bahaya, sangat berbahaya sekali. Siapa di konten ini yang paling sering keserupan? Saya, Bang. Oh, Anda harus punya BPJS, bro. Iya sih, buat jaga-jaga. sebenarnya bahaya. Makanya, Kalau apalagi nggak tahu cara mainnya. ya nggak tahu gini kan, nggak tahu cara mainnya itu bahayanya karena kita nggak tahu nih yang ditarik itu energinya seberapa. Kalau misalkan nggak tahu ya, misalkan asal masukin, misalkan ada sosok nih dimasukin, belum. Padahal energi ini besar banget. Si medianya ini sebenarnya kalah. Nah itu bakal ngefek juga. Oh gitu. Pernah. Lu pernah nggak sih waktu dikeluarin lu kayak ngerasa selama berapa hari bukan diri lu? Kalau itu nggak pernah, Bang, soalnya setelah itu pasti dibersihin sama Mas Andi. Cuma yang kalau saya nggak kuat tuh tiba-tiba gelap dan pusing, tahu-tahu muntah. Anjir. Muntahnya muntah ludah, Bang, bukan. Iya beda bukan muntah sakit ya. Iya, muntahnya muntah ludah gitu. Tapi kalau efek ke nggak pernah. Cuman kemarin sempat beberapa episode tuh kita lagi shoot, Ubed kan mulutnya rusak, Bang, kalau di konten ini kan buat mancing itu memang. Nah, kami nggak ada masalah. Di rumah tiba-tiba anak nangis parah, Bang. Anak kan nggak pernah rewel, Bang. Gila, punya anak bikin konten gini gila banget. Waktu hamil juga. Waktu hamil juga. Nah, oke, Bang, itu tadi nih ya. Oh iya, sedikit info, Bang. Jadi waktu istri saya hamil tuh, Bang, dia nih deket kan sama Bunda Ratu Pantai Selatan. Ya. Bukan Nyi Roro Kidul. Kalau Ada lagi sosok yang lain. Iya, ratunya. Kalau Nyi Roro Kidul kan panglima perang menurut Mas Andi. Tiba-tiba suasana emang dingin bener waktu itu. Padahal kita outdoor lagi di depan teras masjid gitu. Ya. Anak saya disapa, dikasih nama Kartika Sari, lahirnya tanggal 20-an. Sama Hendy. Sama iya, melalui Mas Hendy bilang gitu. Lahirnya tanggal 20-an. Menurut dokter tuh, Bang, dokter tuh 1 sampai 10 bulan depannya. Bidan itu 1 sampai 5 bulan depannya. Pas tanggal 26 kita kontrol terakhir ternyata darahnya tinggi. Dan harus di sesar kan. Harus sesar ya. Akhirnya secara otomatis lahirnya tanggal 26. Sesuai dengan itu. Medisnya nggak mempan. Itu sih. Ya udah kalau gitu, Bang Coki. Terima kasih ya udah berbagi, Bang, dan pengalaman. Sama-sama. Boleh satu pertanyaan terakhir? Boleh. Kenapa Fixer nggak tayang lagi, Bang? Atau kedepannya bakal tayang lagi? Sebenarnya gini, kita kalau Fixer itu lagi pengen putar otak gimana konsep baru dalam menyajikan horor gitu. Karena sekarang semua orang udah sakti-sakti ya. Jadi kayaknya kalau kita datang dengan konsep yang dulu kayaknya udah kurang gitu. Kayaknya memang orang Indonesia suka hal-hal mistis gitu. Jadi kita lagi putar otak gimana, dan kita lagi cari supaya Muslim sendiri pun punya waktu yang lebih siap untuk bisa bikin konten seperti itu. Karena ternyata seperti yang lo bilang tadi, efeknya ke Muslim pada saat dia kesurupan berkali-kali gitu juga ternyata nggak bagus buat kesehatannya dia gitu. Karena memang lo harus, buat teman-teman ya, kalau yang ngelihat konten ini ngerasa kayak kalau mentang-mentang ada paranormalnya dibikin kesurupan tuh gampang, sebenarnya enggak. Karena harus perhitungan dari si paranormalnya, harus ngitung misalnya energinya dia 5 terus setannya 6, lo harus kalkulasi tuh nih kuatnya berapa lama apa. Berarti lo ada perjanjian gak sih sebelum kesurupan tuh ada level-level tertentu yang gak bakal lo masukin ke dia gitu? Iya. Jadi pernah itu sering malahan itu kebesaran. Pertama aku masukin nggak apa-apa, tapi aku ada gangguan, ini mau keluar masuk nih lagi. yang tadi masuk tuh udah keluar. Ada yang mau masuk tapi lebih besar lagi energinya, nggak aku masukin.
aku tahan dan aku ngomong. Walaupun memang walaupun untuk konten pasti menarik, tetap harus mengendalikan diri ya. Iya, benar sih. Bahaya. Harus benar buat konten. Bahaya. Siap deh. Berarti semoga kita nanti lagi cari konsep yang lebih baru sih. siap bang. Jadi Karena awal dari Jangan Takut juga terinspirasi dari Pixar. Iya bagus lah, maksud gue iyalah yang lain biar ngerasain juga, biar setiap orang ngerasain horor. Dan menurut gue Jangan Takut ini bagus banget lo subscribe, dan kalau udah subscribe ada loncengnya lo pencet juga. Nikmati kearifan lokal horor kalian, karena kita biasanya tuh kalau nonton horor kan tersentralisasi cuman di tempat-tempat kayak misalnya di Jakarta atau di mana, padahal kita nggak tahu di daerah kita sendiri itu ada segudang cerita misteri yang mungkin jangan-jangan orang Surabaya begitu nonton konten ini kan, oh ternyata ini horor ya. Iya. Saat saya lewat sini pengen kabur mulu bawaannya, dan akhirnya dikasih tahu di sini alasannya kenapa. Subscribe. Siap, Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Sama-sama, Coki dari Bro. Majelis Lucu. Sama-sama, Sukses Firza. selalu. Sama-sama. Siap Bang, makasih. Terima kasih buat sahabat berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap di channel Kamar Misteri, tapi untuk yang ini nggak ada tagline-nya. Goblok lu. Ya udah, makasih Bang Coki ya. Sama-sama, Bro. Thank you Bang. Sama-sama, Siap. Firza. Terima kasih. Sama-sama. See you.